Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan uraian, mari kita buka dengan membaca wandana bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Vaya dhamma sangkara apamadena sampatetati. Semua yang berkondisi adalah tidak kekal. Marilah kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, Dhamma kelas pada pagi hari ini ya, seperti telah disampaikan oleh moderator bahwa kita mengambil tema menjadi lebih baik. Bapak Ibu, untuk menjadi lebih baik itu sesungguhnya tidak mudah. Bahkan kadang-kadang saat kita di dalam kandungan pun orang tua selalu berharap mudah-mudahan anak yang nanti lahir ini, kelak lahir ini akan menjadi orang yang baik. Tetapi kenyataannya ya kadang-kadang sangat berbeda. Harapan orang tua, harapan masyarakat ya kadang tidak sesuai dengan harapan. Maka dari itu perlu ya, kemudian kita perlu tip bagaimana menjadi lebih baik. Sebelum kita mengetahui jelas bagaimana menjadi lebih baik Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa belakangan ini yang terjadi adalah hal-hal yang sangat memprihatinkan. Setiap saat terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan, perbuatan jahat, ya, melukai, membunuh, ya, mengambil milik orang lain tanpa izin dan sebagainya itu sudah biasa dilakukan. Bahkan anak-anak pun sudah kecil-kecil sudah latihan berbohong dan sebagainya dan sebagainya. Ini menjadi keprihatinan kita semua Bapak sekalian. Bahkan pernah ada satu berita ya melalui media televisi maupun koran ya di Kompas dan sebagainya, pernah ada satu pernyataan begini Bapak sekalian yang menjadi keprihatinan kita semua, yaitu bahwa setiap 9 menit terjadi pelecehan seksual ya, kali 24 jam berapa kejadian Bapak sekalian? Berapa banyak itu dalam satu hari satu malam? Anda yang pintar matematika itu tahu nggak? 164 kejadian. Itu baik terekspos maupun yang tidak terekspos. Sungguh sangat memprihatinkan Bapak sekalian. Kemudian kejahatan-kejahatan yang lain, pencurian, ya, perampokan, perampasan, ya. Korupsi itu sudah menjadi menu sehari-hari, berita sehari-hari. Bahkan orang sekarang melakukan korupsi itu ya terang-terangan Bapak sekalian. Makanya ada istilahnya malu tak gentar membela yang bayar. Begitu Bapak sekalian. Inilah Bapak sekalian. Jadi setiap 10 menit terjadi hal-hal seperti itu. Kali 24 jam. Berapa Bapak sekalian? Ya. Berapa banyak? Satu hari satu malam 144 kejadian. Ini yang membuat kita miris. Ini yang membuat kita prihatin. Konon katanya Indonesia ini, negara Indonesia ini ada negara yang agamis. Banyak orang rajin sembahyang, rajin sholat, rajin apa. Tetapi kejahatannya juga luar biasa. Ini kenapa? Karena ini mencerminkan bahwa beragama itu hanya terjadi di lingkungan ibadah.
Selesai sembahyang, selesai sholat, selesai puja bakti, berantem tetap berantem. Ya toh? Yang ciong tetap ciong. Ya. Yang musuhan tetap aja musuhan, Bapak sekalian. Apakah itu tidak menjadi keprihatinan kita? Sejauh mana kita beragama sesungguhnya? Karena kalau kita menilik kata agama itu, ya, kita harus mengerti apa itu arti dari agama. A itu tidak, agama itu kacau. Orang beragama itu supaya pikirannya tidak kacau, ya, perbuatannya tidak kacau, Bapak sekalian. Tetapi kalau masih suka membuat kekacauan, itu masih jauh konteks dari beragama itu sesungguhnya. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengajak semuanya yang hadir pada pagi hari ini, mari kita melakukan sumbangsih, ya, sumbangsih secara moral. Bagaimana supaya menjadi lebih baik kehidupan kita ini. Tidak hanya lebih baik untuk diri kita sendiri, tidak hanya lebih baik untuk keluarga, tidak hanya lebih baik untuk masyarakat, tetapi untuk semuanya, untuk dunia ini. Karena apa? Karena kita ini warga dunia. Warga dunia berarti bertanggung jawab atas baik dan buruknya isi dunia ini, ya, kondisi dunia ini. Maka dari Bapak Ibu, saya akan memberikan tip-tip bagaimana menjadi lebih baik. Tip yang pertama adalah untuk menjadi lebih baik adalah bagaimana kita mengalahkan kemalasan. Orang yang malas itu banyak alasan, betul apa tidak? Kalau diajak berbuat baik, wah alasannya banyak. Kalau sudah berangkat, protesnya banyak. Kalau sudah di tempat, ya omongnya banyak. Bapak sekalian, ini adalah tanda-tanda bahwa kita ini sulit menjadi lebih baik. Maka dari itu, hal yang pertama untuk menjadi lebih baik adalah bagaimana kita mengalahkan kemalasan kita. Ada 3 hal yang harus kita miliki, Bapak sekalian. Sering saya singkat menjadi DUS. DUS itu D-nya itu disiplin. Bagaimana kita menghargai waktu? Ya, bagaimana kita memanfaatkan waktu? Bagaimana mengisi waktu kita? Karena disiplin itu bagaimana membuat waktu kita itu memberikan manfaat dan bermanfaat. Jadi Bapak Ibu, marilah kita hargai waktu kita. Karena apa? Kehidupan ini seperti menggulung benang. Tambah hari, tambah lama itu kita lama-lama dekat dengan gulungan benang. Artinya bahwa umur kita makin pendek. Makin panjang atau makin pendek? Makin pendek, Bapak sekalian. Makanya kalau ulang tahun itu yang menjadi bahan perenungan kita adalah 1 tahun lagi sudah lewat. Ini Bapak sekalian. Apalagi yang sudah laulek itu. Ya, itu harus betul-betul memikirkan ini. Jangan kalau sudah laulek begitu, sudah tua-tua, malahan malasnya makin menjadi-jadi. Ingat, waktunya tinggal sedikit. Jadi marilah kita hargai waktu, disiplin waktu. Jadi bagaimana memanfaatkan waktu kita? Ya bagaimana? Ya kita harus mengisinya, mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk dunia. Ya berbuat baik Bapak sekalian. Itulah yang harus dilakukan. Jadi mengisi waktu, mendisiplinkan waktu. Kemudian yang kedua adalah ulet. Jadi menjadi umat Buddha itu harus ulet. Ya, tidak boleh gampang menyerah. Jangan juga suka mengeluh. Ya. Belum start sudah finish duluan. Ya, belum berangkat sudah menyerah duluan. Belum mulai sudah kalah duluan. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak bisa sukses. Orang yang kalah, orang yang menyerah. Maka dari Bapak Ibu, saran saya jangan mengawali sesuatu, ya, kegiatan atau apapun dengan kata susah dan sulit. Mengapa? Karena kalau kita mengawali sesuatu, segala sesuatu dengan kata susah dan sulit, maka kita tidak akan pernah sukses. Betul apa tidak?
Itulah Bapak sekalian. Maka dari itu ya harapan saya Bapak sekalian, mari kita harus punya keuletan. Kalau gagal bagaimana? Ya bangkit lagi. Kalau jatuh bagaimana? Bangun lagi. Kalau gagal lagi, coba lagi. Kalau gagal lagi, coba lagi Bapak sekalian. Seperti itu. Sampai kapan? Sampai betul-betul berhasil. Orang yang sering gagal sesungguhnya mempunyai disiplin ilmu yang banyak. Sehingga ketika berhasil tidak mudah jatuh. Tidak mudah ya menyerah. Karena apa? Punya disiplin ilmu yang banyak. Itulah Bapak sekalian. Maka dari itu ini menjadi acuan kita bagaimana kita mengalahkan kemalasan, yaitu punya keuletan. Jadi siapa yang sukses tanpa keuletan? Tidak ada Bapak sekalian. Ya. Yang menjadi perenungan kita, orang pribumi selalu iri dengan orang tenglang. Kenapa? Ya kadang-kadang orang tenglang memang lebih kaya, lebih banyak punya harta. Karena apa? Dia memulai sesuatu lebih pagi. Ya, bangun lebih pagi, buka toko lebih cepat, tapi tutup toko lebih lambat. Ya, makanya cuannya banyak. Kan begitu ya Bapak Ibu? Nah itu satu ciri. Jadi kita tidak usah ngiri. Ya, kita tidak usah ngiri, tidak usah iri hati, tidak usah cemburu, tidak usah jealous. Karena apa? Karena kita sendiri tidak punya keuletan, Bapak sekalian. Maka dari itu, mari kita punya keuletan. Jangan mengawali kehidupan dengan kata susah dan sulit. Karena kata susah dan sulit ini membuat kita selalu gagal. Itulah Bapak sekalian. Kemudian S-nya itu adalah semangat. Menjadi umat Buddha jangan letoy. Ya toh? Belum sudah lemes, belum sudah memelas. Wah, ini sudah tidak cocok Bapak sekalian. Maka dari itu selalu kalah dengan kemalasan. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kalahkan kemalasan dengan selalu bersemangat. Ingat bahwa orang yang ingin sukses itu bangun lebih pagi. Ya, melakukan sesuatu lebih cepat. Ya, dan menutup segala sesuatu lebih lambat. Itulah Bapak sekalian. Jadi harus bersemangat. Karena tanpa semangat ya semuanya tidak akan menjadi lebih baik. Itu tip bagaimana mengalahkan kemalasan Bapak sekalian. Jadi dengan kata dus, disiplin, ulet dan semangat. Kemudian tip yang kedua, yaitu menjadi lebih baik harus punya keyakinan. Ada dua keyakinan Bapak sekalian. Keyakinan terhadap diri kita sendiri dan keyakinan terhadap hukum karma. Bagaimana kita menumbuhkan keyakinan terhadap diri kita sendiri? Ya, jadi jangan mengawali kehidupan dengan kata susah dan sulit tadi. Tetapi yakinlah bahwa kita mampu, kita bisa. Sugesti diri kita sendiri Bapak sekalian. Makanya kalau berdoa itu ya jangan terlalu neko-neko, terlalu mboten-mboten. Konon katanya itu Tuhan Maha Tahu. Makanya kalau berdoa gampang, simpel, mudah. Tuhan Engkau Maha Tahu, pasti tahu yang ku mau. Tetapi nyatanya apa Bapak sekalian? Tidak ada toh. Kalau kita tidak punya keyakinan terhadap diri kita sendiri, kita tidak akan bisa apa-apa, tidak akan menjadi lebih baik, tidak akan menjadi lebih sukses dan sebagainya. Maka dari itu kita harus juga punya keyakinan terhadap diri kita sendiri. Jadi timbulkan moto di dalam pikiran kita Bapak Ibu, tanamkan moto di dalam kehidupan dalam pikiran kita. Yaitu caranya adalah hari ini saya harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Inilah Bapak sekalian. Coba ini didengungkan terus, ditanamkan baik-baik dalam pikiran kita. Sehingga nanti kalau kita mau berbuat jahat, ya, mau ngeyel, mau melakukan hal-hal yang tidak baik, selalu ingat itu, motivasi itu. Yaitu hari ini saya harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Coba itu didengungkan terus Bapak sekalian. Ditanamkan baik-baik, dihafalkan. Ya, sehingga kita selalu ingat bahwa tambah hari, tambah semakin baik.
Sanggup Bapak sekalian? Sanggup. Ya. Mari Bapak sekalian. Jadi itulah motivasi bagaimana meyakinkan diri kita sendiri. Jadi satu, mempunyai moto untuk itu. Dua adalah tidak boleh mempunyai keraguan terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau yang lain mampu, kenapa saya tidak? Itulah Bapak sekalian. Tanamkan itu. Ya, kemudian keyakinan yang kedua adalah keyakinan tentang hukum karma. Ingat, ya, menanam kebaikan hasilnya pasti kebahagiaan. Menanam kejelekan, kejahatan pasti hasilnya adalah penderitaan. Itu sudah hafal saya kira teman-teman umat Buddha ini. Sudah sangat hafal dan saya kira sering mendengar karena setiap ceramah pasti ada kata-kata itu. Maka dari Bapak Ibu, mari kita berusaha untuk memahami hukum karma. Hukum karma itu hukum perbuatan. Ya, itulah. Kalau perbuatan jelek, perbuatan jahat, pasti hasilnya adalah penderitaan. Contoh real Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tiba-tiba saja ya mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin, berbuahnya itu tidak usah nunggu nanti di kehidupan yang akan datang. Nanti saja sebentar, ya. Nanti kan Anda gelisah, khawatir sendiri. Nanti Anda ya worry sendiri. Ya, takut. Apalagi kalau mau tidur kepikiran. Iya ya. Tadi ngapain saya ngambil itu ya? Kalau ketahuan bagaimana? Apakah itu tidak langsung berbuah saat itu Bapak sekalian? Coba. Jadi renungkan baik-baik. Ya, camkan baik-baik. Kalau kita berbuat jahat pasti penderitaanlah sebagai hasilnya. Maka dari Bapak sekalian, mari jangan ragu-ragu memahami hukum karma. Tetapi kalau kita berbuat baik, tidak usah ragu, tidak usah malu, tidak usah takut. Ya, berbuat baik saja malu. Ya, berbuat baik saja takut. Tetapi kalau berbohong tidak malu, tidak takut, Bapak sekalian. Apa salahnya itu? Pikiran kita yang salah, paham kita yang salah, pandangan kita yang salah, atau kebiasaan kita yang salah? Coba Bapak sekalian, tanya pada diri kita sendiri masing-masing. Maka dari itu, Bapak Ibu saudara sekalian, harapan saya adalah bagaimana kita betul-betul memahami. Ingat, saya punya contoh-contoh cerita. Jadi, kalau kita berbuat jahat, jangan katakan nanti satu saat baru mau berbuah. Tapi renungkan baik-baik, kejahatan adalah kejahatan. Dinilai atau tidak dinilai, kejahatan adalah kejahatan. Tidak, walaupun kejahatan itu dinilai baik, ya, tapi jangan bangga, jangan senang, ya, karena mendapatkan dukungan. Karena nanti kalau sudah berbuah, Bapak sekalian, itu sangat mengerikan. Kenapa? Kita tidak bisa menghindar. Saya punya cerita real. Pada tahun 98 ada kerusuhan di Jakarta. Bapak sekalian, adalah salah satu umat, bukan umat Buddhis. Dia punya ruko 3, ya, jualan elektronik, ya, macam-macam ada. Akhirnya 3 ruko itu isinya penuh. Ya, dia dijarah habis. Tidak cukup dijarah habis, dibakar juga rukonya itu. Habis, Bapak sekalian. Dia stres, depresi, pindah ke Bali. Tinggal kurang lebih 1 tahun di Bali, Bapak sekalian. Buka usaha baru, tetapi tidak berkembang. Akhirnya terlilit hutang, ya, terlilit hutang, kemudian dikejar-kejar oleh debt collector, penagih hutang. Kemudian dia lari ke Australia, ke Sydney. Dia mulai alih profesi sebagai sopir taksi, Bapak sekalian. Setahun kemudian dia bisa beli taksi sendiri, memiliki taksi sendiri. Ya, sudah bisa menikmati hasil. Tetapi Bapak sekalian, ketika dia lagi kongko-kongko, ya, lagi happy-happy, lagi istirahat di satu trotoar, ya, di mana trotoar di sana itu sangat lebar dan kondisinya itu di belakang trotoar itu juga ada sungai besar. Baru menikmati rokok, belum habis 1 batang, tiba-tiba mati dicaplok buaya, Bapak sekalian. Jadi jangan menyepelekan kejahatan yang kecil. Kenapa? Kita ini seolah-olah memberi kebiasaan.
Jadi menumbuhkan karakter yang jahat, Pak sekalian. Apalagi yang biasa bohong. Karena bohong sedikit-sedikit kan enggak apa-apa toh Bante. Terus saja berbohong. Nanti Anda menjadi super pembohong, Pak sekalian. Jadi hati-hati. Jadi tidak bisa menghindar dari kejahatan kita. Hati-hati Pak sekalian. Kemudian berbuat baik. Berbuat baik, kecil atau besar, sedikit atau banyak harus dilakukan. Dan harus sering melakukannya. Kenapa? Karena akan menumbuhkan karakter, membentuk karakter yang baik Bapak sekalian. Maka dari itu harus melakukan itu. Kalau tidak Bapak sekalian, ya kita bagaimana bisa menjadi baik? Karena berbuat baiknya hanya setahun sekali misalnya. Mau berbuat baik saja harus dihitung, dimistik. Hari baik, jam baik, minggu yang baik, bulan yang baik, tahun yang baik, semuanya tidak ada yang cocok. Setahun tidak melakukan kebaikan. Apa untungnya Bapak sekalian? Maka dari itu hari baik, hari tidak baik yang menentukan adalah diri kita sendiri. Jadi motivasi bagaimana kita memahami hukum karma. Jadi Bapak sekalian itu tip yang kedua. Kemudian tip yang ketiga adalah punyailah rasa malu. Jangan malu berpakaian sederhana. Jangan malu berpenampilan biasa-biasa saja. Penampilan biasa, ya, berpenampilan sederhana dan sebagainya. Kenapa? Kesederhanaan adalah identik agama Buddha. Kesederhanaan, ya, kesehajaan itu adalah ciri khas agama Buddha. Maka dari Bapak sekalian tidak usah malu. Ya, mau ke wihara tidak usah pergi ke salon dulu. Emangnya mau ketemu siapa? Kan begitu. Malu. Apalagi di mukanya itu bayar mahal kok ya mau. Ya. Bapak sekalian. Berpakaian necis-necis ya mau ketemu siapa? Maka dari Bapak Ibu sekalian, mari kita mengerti. Jadi malu yang benar itu adalah kalau malu berbuat jahat. Kalau kita berbuat jahat harus malu. Kenapa? Kita juga bukan manusia yang wajar. Ada kelainan, ada kecenderungan yang tidak baik. Dan kalau itu terus dilakukan, maka akan menumbuhkan karakter yang tidak baik. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita berusaha untuk punya malu berbuat jahat. Jadi tidak usah malu berpenampilan sederhana, berpakaian sederhana, ya. Kemana-mana, ya, mungkin hanya naik angkot, ya, kemana-mana dompleng temannya, tidak usah malu. Toh motivasi kita adalah untuk menjadi lebih baik. Kan begitu Bapak Ibu? Jadi tidak usah ragu-ragu. Malulah kalau kita sudah mulai berbuat jahat. Harus malu. Karena apa? Kita sudah berbeda. Berbeda dan mengarah ke hal-hal yang justru jauh dari kebaikan. Itu yang harus kita renungkan baik-baik. Jadi kalau berbuat jahat harus malu. Kita bisa lihat orang sekarang ini korupsi sudah tidak malu-malu. Ya. Dari korupsi sudah kasusnya sudah diangkat dan sebagainya, dia tidak malu. Justru malah bangga. Karena apa? Tiap hari, ya, tiap hari nongol di TV, ya, muncul di TV. Makanya itu dikatakan malu tak gentar membela yang bayar. Itu Bapak sekalian. Kadang-kadang makanya saya berpikir, ya, merenung itu, saya malah iri dengan yang subur itu loh. Dia berbuat seperti itu sering muncul. Kita ini berceramah, memberikan motivasi yang baik, ya, berceramah dhamma, membuat orang termotivasi dan sebagainya, enggak pernah muncul di televisi Bapak sekalian. Mungkin kalau dihitung-hitung dengan jari mungkin belum ada lima kali muncul di televisi Bapak sekalian. Dari saya awal menjadi samanera sampai akhirnya sekarang menjadi biku sudah 12 tahun. Ya. Masih di bawah 5 hitungannya Bapak sekalian. Tetapi orang-orang yang jahat malah justru muncul terus. Ya, itu Bapak sekalian. Maka dari itu malulah ketika kita sudah berbuat jahat. Karena apa? Itu sudah jauh dari kebaikan. Kemudian tip yang keempat adalah Bapak Ibu, kita harus takut, ya. Tidak usah takut dengan kegelapan. Tidak usah takut jalan sendirian. Tidak usah takut lewat di kuburan, ya. Tidak usah takut dengan orang mati. Anda takut dengan orang mati?
Anda lebih takut dengan orang mati atau dengan orang hidup? Lebih takut dengan orang mati atau orang hidup? Ya, orang mati. Kalau sekarang kita ini ada misalnya apa ya? Guyonan sedikit. Kalau ada penawaran begini Bapak sekalian, kalau kita suruh tidur, kita suruh pilih tidur dengan orang hidup atau dengan orang mati. Yakin Anda tidur dengan orang hidup? Yakin? Sungguh-sungguh? Ya. Pilihan yang tidak tepat. Karena apa? Coba aja tidur dengan orang hidup. Dompetnya hilang itu yang ngambil orang hidup atau orang mati? HP-nya lenyap itu yang ngambil orang mati apa orang hidup? Orang hidup toh. Orang mati enggak pernah. Ya, wong colek-colek kita juga enggak pernah. Bapak sekalian. Kalau gitu pilihan kita salah. Maka dari itu kalau disuruh tidur dengan orang mati atau orang hidup, kalau saya memilih dengan orang mati, aman, safe Bapak sekalian. Ya kan? Nah, kalau dia bangun minta kopi kasih aja, karena dia belum mati kan, betul sekalian. Jadi itulah. Jadi takut yang seperti itu sebenarnya tidak pada tempatnya, ya Bapak sekalian. Jadi ketakutan kita ini kadang-kadang tidak masuk akal. Takut dengan orang mati, padahal kita juga calon mati. Ya, penakut. Wah itu. Ya. Lewat di kuburan takut, padahal kita juga calon penghuni kuburan. Tahu Mas sekalian? Betul tidak? Nah, seperti itu. Padahal kalau kita lewat kuburan itu harus merenung. Saya kapan ya saya pindah kapling di sini. Kalau lihat orang, makanya kalau istilahnya pergi ke melayat atau dan sebagainya itu merenung, makanya harus perenungan Bapak sekalian. Ya, saya pun nanti juga akan seperti ini. Kapan gilirannya? Maka dari itu sebelum menunggu giliran, maka harus berbuat baik, Bapak sekalian. Jadi takut yang harus kita takutkan adalah takut dengan akibat kejahatan yang kita lakukan. Itulah yang harus ditakuti, karena kita tidak bisa sembunyi, Bapak sekalian. Mau di lubang semut sekalipun, kalau mau berbuah ya berbuah saja. Buktinya orang sudah kena kerusuhan di Jakarta, pindah ke Bali, ke Australia, ke Sydney, akhirnya juga mati konyol juga di sana, Bapak sekalian. Tidak bisa menghindar, tidak bisa sembunyi. Ya, mungkin di bawah laut pun juga berbuah juga di sana, Bapak sekalian. Maka dari itu berhati-hatilah menjalani kehidupan ini. Ya, itulah Bapak sekalian. Jadi takut yang benar adalah takut dengan akibat dari kejahatan yang kita lakukan sendiri. Satu saat ada begini Bapak sekalian, ada cerita. Tahun 2003 waktu itu kita dalam perjalanan mau blessing rumah di daerah Kuningan. Waktu itu jembatan layang itu masih dibangun, Bapak sekalian. Kemudian kita 2 menit sebelum itu kita sudah lewat. Tapi 2 menit setelah itu ada trongton, kejatuhan pilar, salah satu pilarnya itu. Ya, 2 sopir dan 1 kernetnya meninggal langsung di situ, Bapak sekalian. Coba kalau kita pada saat trongton itu melintas kita lewat, mungkin kita, Bapak sekalian, itu bersama beberapa biku waktu itu. Wah, begitu kita lihat, kita masih ada karma baik, Bapak sekalian. Kalau tidak ada karma baik, mungkin ya saat itu malahan rombongan kita ini, para biku yang mau baca parita itu, Bapak sekalian. Itu, Bapak sekalian. Seperti itu. Jadi jangan membiasakan untuk berbuat jahat. Karena apa? Kejahatan ketika berbuah tidak akan lari kemana-mana. Dan kejahatan tidak bisa diwariskan. Ingat itu, umat Buddha. Bante kan ini keturunannya begini, pasti kan lahirnya tidak semua. Ya, keturunan orang cacat belum tentu lahirnya juga cacat. Kalau dia lahir cacat itu karena punya kesamaan karma yang sama, perbuatan yang sama, bobot karma yang sama, ya, dan kondisi karma yang sama. Maka dia lahir dalam kondisi seperti itu. Itu bukan warisan. Ingat Bapak sekalian, karma perbuatan tidak bisa diwariskan.
Ya, jadi jangan salah mengerti tentang hukum karma. Jadi takut yang harus kita takuti adalah takut dari berbuahnya karma jahat yang kita lakukan sendiri. Kemudian tip yang terakhir adalah bagaimana kita harus selalu introspeksi diri. Ya. Supaya apa? Melakukan segala sesuatu itu berdasarkan hati nurani. Jadi berdasarkan kesadaran penuh, sati, Bapak sekalian, sehingga menjalani kehidupan kita ini tidak sembrono. Jangan nanti kalau ada urusan hantam dulu urusan belakangan. Ini namanya tidak penuh pertimbangan, tidak bijaksana. Maka dari itu harus selalu introspeksi diri. Kalau saya melakukan ini, kalau saya mengalami seperti ini, bagaimana rasanya saya? Apalagi kalau kita mau ya berkata-kata, kalau kita mau marah sama orang lain, itu dipertimbangkan baik-baik. Ya, orang yang bijaksana adalah orang yang penuh pertimbangan dan orang yang selalu bercermin pada dirinya sendiri. Kalau saya marah sampai orang lain sakit hati, bagaimana rasanya? Kalau kita sakit hati, bagaimana rasanya, Bu Salim? Tidak enak kan? Dan kita selalu kepikiran, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, ya. Jalan-jalan tidak tenang, duduk juga tidak tenang, ya. Selalu dalam kondisi yang gelisah, resah dan gelisah. Itulah Bapak sekalian. Jadi harus penuh pertimbangan. Artinya bahwa kita harus melakukan segala sesuatu itu harus introspeksi, selalu bertanya kepada diri sendiri, introspeksi diri. Jadi apalagi melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan pelanggaran sila misalnya dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira ini Bapak Ibu, ya. Jadi sebagai prolog, ya, sebagai pengantar, ya, bagaimana kita menjadi lebih baik. Jadi kuncinya adalah pertama harus mengalahkan kemalasan dengan disiplin, ulet dan semangat. Kemudian yang kedua adalah mempunyai dua keyakinan. Satu, meyakini ya bahwa kita tidak boleh ragu-ragu dengan diri kita sendiri. Kemudian mempunyai motivasi hidup, ya, bahwa hari ini saya harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu keyakinan yang pertama. Kemudian keyakinan yang kedua adalah harus meyakini hukum karma, sebab akibat, ya, cause and effect, take and give, Bapak sekalian. Kemudian yang ketiga adalah harus memiliki rasa malu, ya, malu berbuat jahat. Kemudian yang keempat, takut akan akibat dari kejahatan. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah introspeksi diri untuk apapun yang dilakukan oleh kita sendiri. Itulah Bapak Ibu tip bagaimana menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Terima kasih waktu dan tempat yang diberikan pada saya. Duhai Bante, perkenankan kami untuk memohon penerangan dhamma yang pagi hari ini yang mau kami tanyakan mengenai malu dan takut. Yeah. Untuk mengenai malu dan takut, kita harus punya rasa malu. Contoh-contoh kita menyimpang dengan perbuatan yang tercela. Tetapi kalau misalnya kita selalu mengingat ajaran Sang Buddha, tapi karena lingkungan kita terdorong dengan orang yang tidak suka maupun orang yang menciptakan kebencian, tujuan mereka kan selalu akan mempermalukan. Yeah. Sebagai kita umat Buddha itu harus bagaimana kita menghadap kemaluan yang telah mereka berbuat di hadapan kita. Yeah. Itu untuk yang satu. Yeah. Kemudian pertanyaan kedua, sebagai umat Buddha, kami ingin tahu doa yang paling teragung dan terbesar dengan simpelnya bagi umat Buddha itu doa yang mengucap bagaimana. Yeah. Soalnya kami pernah ditanyakan pada umat lain. Yeah.
sebagai umat Buddha itu kalau menerima suasana yang tiba-tiba, itu doa yang simpel itu mengucapkan apa? Yeah. Itu untuk yang kedua. Untuk pertanyaan yang ketiganya, sebagai umat Buddha itu kalau menghadapi cuaca yang kurang menyenangkan ataupun untuk cara pengendalian diri yang menuju kita kebahagiaan, itu yang perlu kami tanyakan kepada Yang Arya Bante. Terima kasih Bante, penerangan dhamma yang akan diberikan kepada kami pagi hari ini. Namo Buddhaya Bante. Ya, langsung dijawab ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan yang pertama, kalau kita berada di lingkungan yang selalu membuat kita ya istilahnya dipermalukan. Sebenarnya sesungguhnya Bapak Ibu, kenapa kita lahir dalam kondisi seperti itu? Itu karena semuanya adalah karma. Pada itu kita harus menyadari, ya inilah tantangannya. Tantangan untuk menjadi lebih baik. Bagaimana kalau kita dipermalukan dalam kondisi seperti itu? Kita harus merenung, inilah guru kesabaran telah datang. Kapan latihan sabarnya kalau tidak pada saat itu Bapak sekalian? Yang penting kan kita bertanya, apakah saya memang seperti itu? Kalau memang tidak ada, ya kita harusnya senang dong. Karena apa? Kita saat itu punya guru kesabaran untuk melatih kesabaran. Kan begitu? Itu hal yang pertama. Kemudian kalau memang kita dijelek-jelekan oleh orang lain, karena itu akibat juga karma kita yang lampau. Mungkin dulu kita juga selalu menjelek-jelekan orang lain, mempermalukan orang lain. Pada saat ini kita bayar hutang. Begitu Bu, bisa dimengerti ya? Nah seperti itu. Jadi kita tidak usah takut, tidak usah ini. Mudah-mudahan hutang saya ini lunas saat ini. Di lain kehidupan hari nanti sudah tidak ada, dipermalukan lagi, dijelekkan lagi, diapakan lagi. Begitu Bu. Jadi yang pertama adalah kita latihan untuk mengoreksi diri kita sendiri. Jadi bertanya kepada diri, apakah saya seperti itu? Yang kedua adalah berpikir positif, melatih kesabaran, dan yang ketiga adalah kita harus paham bahwa ini adalah semuanya adalah hasil karma kita sendiri. Itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua adalah doa apakah ya yang tepat, yang sangat universal, sangat simpel Bapak sekalian. Doanya semoga semua makhluk berbahagia. Satu contoh, saya pernah memberikan simposium. Ini bukan di lingkungan Buddhis, tetapi di lingkungan Katolik. Saya dipanggil di salah satu gereja Katolik di Bali, kemudian saya suruh memberikan itu. Tapi di akhir saya juga mengatakan semoga dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, semoga semua makhluk berbahagia. Terus mereka apresiasi sekali. Apa boleh itu diambil untuk kami? Silakan. Kenapa tidak, Bapak sekalian? Dengan mengatakan semoga semua makhluk berbahagia, artinya bahwa itulah doa yang paling universal. Apakah dia jahat, apakah dia baik, apakah dia syirik atau tidak, nampak atau tidak, ya jadi mulia atau tidak mulia, semuanya kena Bapak sekalian. Dan saya kira kalau niat baik kita seperti itu, semuanya pasti kena. Ya toh Bapak sekalian? Itulah doa umat Buddha yang paling universal. Singkat, padat, kalau dalam bahasa Pali bisa dikatakan sabe sata bawantu suki tata. Atau dikatakan dalam bahasa Indonesia semoga semua makhluk berbahagia. Kemudian tadi pertanyaan yang ketiga, apa tadi lupa saya? Ada yang ingat tadi? Oh, kondisi ya, cuaca ya. Jadi Bapak Ibu, ya kehidupan ini kan semuanya pasti berlalu kan. Cuaca dingin juga akan berlalu, banjir juga akan berlalu. Maka dari itu selalulah merenungkan. Tadi seperti di depan saya katakan, waya dhamma sangkara. Jadi semua yang berkondisi itu, apakah cuaca dingin, cuaca panas, cuaca terik, ya, apalagi pancaroba seperti sekarang ini, banyak penyakit dan sebagainya,
ya itu semuanya pasti berlalu. Yang penting bagaimana menjaga kondisi fisik kita, makan yang cukup nutrisi, olahraga yang cukup, ya. Ya. Oh, suasana hati maksudnya. Ya. Baik. Bagaimana cara menghadapi kekecewaan? Ya, kenapa kita harus kecewa? Pertanyaannya begitu. Kenapa kita harus kecewa? Makanya jangan banyak keinginan supaya tidak banyak kekecewaan, Bapak sekalian. Jadi Sang Buddha mengatakan satu keinginan saja sudah membuat kita menderita, apalagi banyak keinginan. Jadi kalau menghadapi suasana seperti itu, maka kita harus merenung. Kalau punya keinginan harus dipilah-pilah. Ya, Sang Buddha mengatakan harus disaring dengan apa? Sampajanana, sampajanya itu. Jadi tidak semua keinginan itu diikuti, Bapak sekalian. Karena apa? Supaya tidak banyak kekecewaan. Maka itu kadang-kadang kita sudah prediksi, wah nanti untungnya sekian, cuannya sekian, kalau rugi sekian dan sebagainya. Tetapi pada hari H, pada hari itu ternyata tidak berhasil. Ya coba lagi, bangkit lagi, belajar lagi, ya, bekerja lagi yang lebih giat. Ingat itu kunci sukses, bangun lebih cepat, ya, melakukan segala sesuatu lebih cepat, tetapi menutup segala sesuatu lebih lambat. Maka dari itu, ya nanti kalau dapat untung ya untung yang cukup besar, ya. Jangan bangunnya sudah siang, konon katanya rezekinya dipatok ayam. Ayam sudah apa bertelur, sudah apa, Anda baru tuh baru peregangan. Orang sudah tutup toko, Anda baru buka toko. Lah siapa yang mau beli? Kan begitu Bapak sekalian. Betul tidak? Itulah logikanya seperti itu. Maka dari itu supaya tidak menghadapi kekecewaan, maka dari itu jangan punya banyak keinginan. Kalau gagal, kalau kecewa, coba lagi. Belajar lagi, lebih giat lagi, banyak berbuat baik banyak lagi sehingga nanti bisa mendukung, ya, bisa menutup kekecewaan kita. Begitu, Bu. Terima kasih. Silakan yang lain. Ayo, silakan yang lain. Ya, silakan. Namo Buddhaya Bante. Ya, Bu. Yang mau saya tanyakan tentang berdana. Ya. Misalnya kadang-kadang untuk berdana materi, kadang-kadang kita mengatasnamakan anak atau almarhum. Nah, itu manfaatnya ke anak, ke Pak almarhum itu ada nggak Bante? Ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau kita berdana mengatasnamakan anak, orang tua atau leluhur kita, ya pasti ada manfaatnya. Tetapi kalau orang yang masih hidup, ketika Anda berdana, habis berdana harus dikasih tahu. Tadi mama, papa habis berdana atas nama kamu loh. Supaya kamu jadi baik, supaya kamu jadi orang yang berguna, ya, supaya kamu bisa belajar lebih rajin. Itu baru bisa mendapatkan manfaat untuk si anak atau orang tua tadi. Tetapi kalau tidak dikasih tahu ya tidak ada manfaatnya. Karena apa? Karena orangnya lain-lain. Kadang-kadang juga umat Buddha, Bante saya berdana untuk orang tua saya ya. Lah orang tuanya sudah meninggal atau masih hidup? Masih hidup Bante. Ya kasih tahu dong. Habis berbuat baik ini kamu telepon, SMS atau apalah. Ya, kamu kasih tahu, mama saya hari ini berbuat baik atas nama mama dan papa. Mohon mama dan papa mengetahui. Pasti dia akan bangga, oh anak saya masih ingat, saya senang, saya bangga, dia masih ada perhatian. Itulah apresiasi, itulah yang didapatkan, manfaat itulah yang didapatkan oleh orang yang masih hidup. Tetapi kalau untuk leluhur, Bapak Ibu, ingat bahwa leluhur kita tidak semua bisa meraih atau menerima kebajikan kita yang kita limpahkan. Kecuali kalau mereka lahir di alam peta. Alam peta pun juga harus di salah satu alam tertentu, namanya Paradatu Pajiwika Peta.
Kalau masih di alam lain seperti peta yang masih makan kotoran, makan muntahan, makan begitu tidak bisa. Belum bisa. Tetapi hanya ada salah satu alam yang bisa menerima pelimpahan jasa kita, yaitu alam peta paradatu pajiwika peta. Itu yang bisa boleh manfaat. Ya. Kalau alam dewa bagaimana? Alam dewa hanya mudita cita. Yang makhluk lain itu ya tidak bisa, apalagi alam binatang tidak bisa. Alam neraka lebih-lebih tidak bisa menerima. Jadi hanya dalam kondisi di alam peta tertentu yang namanya paradatu pajiwika peta. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Ada yang lain, Bapak Ibu? Selanjutnya, mari. Sini, Lisa. Ya, silakan. Namo Buddhaya Bante. Iya, Bu, silakan. Begini Bante, sesabar-sabarnya orang, suatu hari pasti orang itu akan timbul emosi juga. Yeah. Sepertinya emosi sesaat. Seperti kalau orang itu lagi capek, tentu hatinya kesel, marah, timbul emosi sesaat. Yang saya tanyakan Bante, bagaimana caranya meredam emosi sesaat itu? Terima kasih Bante. Baik Bapak Ibu, sesabar-sabarnya kita konon katanya masih ada batasnya. Padahal Sang Buddha mengajarkan kesabaran itu latihan yang paling tinggi dan tidak ada batasnya. Oke, kita manusia biasa, toh ya bukan hanya rocker saja yang manusia, kita juga masih manusia biasa. Oke, kalau kita dalam kondisi seperti itu, ya emosi, marah, jengkel, jangan sampai mencari korban. Itu hal yang harus dilakukan. Karena apa? Kalau sampai kita kejengkelan kita itu keluar, kemudian membuat sakit hati orang lain, apakah itu anak, suami, istri, ya, orang tua, menantu dan sebagainya, tetangga, sahabat, itu sulit nanti. Maka dari itu kalau kita marah, seharusnya kita berusaha untuk menikmatinya sendiri. Artinya meredamnya sendiri. Biar ndak enak, perasaan ndak enak, biarin. Tetapi jangan sampai meminta korban yang lain. Ya, toh nanti lama-lama juga reda sendiri. Itu juga latihan kesabaran, Bu. Ketika kita lagi dongkol, jengkel, marah, tidak senang, ya, mungkin lagi bad mood dan sebagainya, ya coba kita simpan sendiri. Jangan sampai ya mencari korban-korban yang lain. Karena apa? Kalau seorang itu sudah jadi korban, menjadi sakit hati itu sembuhnya tidak hanya sehari 2 hari. Tidak seperti kalau kita keseleo, tidak seperti kalau kita jatuh, dipijit, diurut, selesai masalahnya, sembuh. Tetapi kalau orang sakit hati itu bisa seumur hidup. Betul tidak? Itu coba kita pikirkan. Ya. Jadi maka dari itu hal-hal seperti inilah menjadi perenungan kita kalau kita lagi suntuk, lagi jengkel, lagi marah, lagi apa. Coba itu hal-hal seperti inilah menjadi perenungan buat kita semua. Oke, kesabaran kita ada batasnya, tetapi jangan sampai melukai orang lain, melukai batin orang lain. Karena apa? Nanti gara-gara kita marah, orang itu kemudian ngancam, orang itu kemudian membuat tekad, aku benci kamu 7 keturunan misalnya. Kan 7 keturunan menderita itu Bapak sekalian. Maka itu perenungannya, ya kejahatan akan lenyap bila dibalas dengan cinta kasih. Ya. Tapi kejahatan tidak akan lenyap kalau dibalas dengan kejahatan lagi. Maka itu harus direnungkan. Supaya apa? Kita jauh lebih sabar. Sabar itu subur. Sabar itu mulia. Sabar itu diperlukan di segala bidang. Coba kalau Anda tidak sabar bisa sukses? Tidak. Kalau Anda tidak sabar punya banyak teman? Tidak. Ingat, satu musuh sudah sangat merugikan. Banyak teman itu sebanyak apapun masih kurang. Itu Bapak sekalian. Terima kasih. Begitu Bu. Selanjutnya, siapa yang mau bertanya? Mumpung ini ada kesempatan yang sangat baik. Ya, Pak, silakan. Bante, yang ingin saya tanya adalah mengenai masalah semangat atau wirya. Ya.
Terus terang kita sebagai umat manusia biasa semangatnya itu tidak konstan. Ya. Sebentar naik, kemudian Sebentar suatu saat turun. itu down, Ya. mungkin sampai depres mungkin ya. Ya. Nah, untuk itu mohon Bante bisa menjelaskan caranya untuk Menjaga supaya semangat. kita punya semangat Ya. itu bisa tetap baik atau terjaga. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, masing-masing orang punya motivasi hidup, dan bad mood atau semangatnya lagi down, ya, lagi drop, kita harus ingat motivasi lagi. Ya, sehingga nanti semangat kita paling tidak ya bisa tidak konstan langsung naik, tetapi paling tidak stabil. Kenapa kalau kita tidak semangat, apa yang terjadi? Kan kemalasan muncul, pikiran buruk muncul. Ya kan begitu. Misalnya ketika tiba-tiba dalam kondisi tertentu kita mungkin dikomentari, dikritik dan segala macam. Kita harus saring itu. Kritikan, komentar itu coba disaring. Ingat, motivasi awal kita ini mengerjakan ini untuk apa? Nah ini, kalau kita ingat motivasi awal, semangat pasti tetap terjaga dengan baik. Tapi kalau kita menanggapi kritik, menanggapi apa istilahnya, cenderung kata-kata orang yang ingin membuat kita drop, jatuh, itu membuat kita malah semakin lupa akan tujuan awal. Jadi ingat, kalau lagi ngedrop semangat kita, ingat motivasi apa yang dikerjakan itu, tujuan yang dikerjakan itu. Itu akan menjaga semangat kita dengan baik. Ya, kalau tidak ya kita menyerah, Bapak sekalian. Nanti untuk menumbuhkan itu sulit karena kita kadang-kadang sampai stres, depresi dan sebagainya. Ingat, jangan sampai stres. Karena stres itu lama-lama jadi stroke. Nanti kalau sudah stroke lama-lama jadi step, lama-lama jadi stop hidup. Siapa yang rugi? Kan begitu Bapak Bu? Ya? Nah, itu coba, itu ingat-ingat kata 4S itu. Stres, stroke, step, stop. Atau ya, artinya pindah alam. Jadi yang rugi adalah diri kita sendiri masing-masing. Maka itu untuk menjaga semangat tetap ada, itu harus ingat motivasi awal. Begitu Pak caranya. Ya, supaya semangat kita tetap ada. Kalau drop tidak terlalu drop, kalau naik juga tidak terlalu drastis naik sekali. Karena semuanya akan berubah. Ingat, ya semuanya akan pasti berlalu. Begitu. Terima kasih. Selamat pagi Bante, nama Pagi, budaya. ya. Nanya bagaimana cara kita dalam kehidupan sehari kan, misalnya kita banyak kegiatan. Ya. Bagaimana cara kita bermeditasi untuk bermeditasi. Posisi kita yang banyak kegiatan, Bante. Karena Posisi sulit yang baik. sekali untuk meditasi. Biasanya kalau misalnya saya coba untuk malam meditasi, biasanya saya malah tertidur. Ya. Tidak bisa Konsentrasi. Terima kasih Bante. Baik Bapak Ibu, pertanyaan yang baik, bagaimana ya di tengah-tengah kesibukan kita bisa meditasi, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, meditasi itu penting, ya. Kenapa? Karena meditasi adalah bagaimana kita menenangkan pikiran kita. Saya punya saran, punya masukan, ya mudah-mudahan Bapak Ibu nanti termotivasi untuk melakukannya. Jadi coba kita punya waktu, kita atur waktu. Ya, kehidupan kita kan tidak hanya begitu-begitu saja. Makanya itu ketenangan pikiran, kedamaian hati itu penting. Maka itu semuanya itu tidak bisa diraih tanpa meditasi. Saya hanya meminta waktunya 15 menit pagi, 15 menit malam untuk Bapak Ibu yang notabene adalah orang-orang sibuk. Antara jam berapa? Saya harapkan kalau Bapak Ibu misalnya melakukan kegiatan itu antara jam berapa? Jadi sebelum melakukan kegiatan, mulailah hidup dengan meditasi. Supaya apa? Nanti kehidupan kita menjadi meditatif. Jadi antara jam 4 sampai jam 7 pagi. Pilih salah satu
waktunya yang mana yang bisa. Minimal 15 menit. Ya, caranya begini, 5 menit pertama relaksasi. Kondisikan jasmani kita menjadi rileks. Caranya begini Bapak sekalian. Kita rasakan bagian kepala. Nanti kalau kepala kita ada ketegangan atau ketidaknyamanan, jangan ditolak. Tetapi sugesti di dalam pikiran kita sendiri. Katakan dalam batin, kendorkan, lemaskan. Kendorkan, lemaskan. Sampai betul-betul rileks. Nanti leher dan terusnya sampai ujung kaki kita masing-masing. Setelah itu 5 menit session kedua adalah send meta terhadap dirinya sendiri. Pancarkan meta tumbuhkan meta untuk diri sendiri. Katakan dalam batin, semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ya. Nanti kalau pikiran kemana-mana lagi, katakan itu lagi. Semoga saya berbahagia. Sampai session 5 menit kedua selesai. Session 5 menit yang terakhir adalah katakan semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai belnya yang dipasang itu bunyi. Jadi awalilah kehidupan dengan ketenangan. Jangan pagi-pagi sudah marah-marah. Coba kalau pagi-pagi sudah marah-marah itu ekornya kan panjang toh. Nanti lampu merah kena marah. Siapa yang senjinping Bapak sekalian? Siapa yang sakit jiwa? Kita. Ya. Lampu merah ya gitu-gitu aja kok kita yang marah. Ya. Nanti ketemu orang marah, ketemu karyawan marah, ketemu pembantu marah. Ya. Jadi jangan sampai mengawali kehidupan dengan tidak sehat. Jadi awalilah kehidupan dengan ketenangan, dengan kedamaian. Meditasi pagi hari sebelum melakukan kegiatan apapun. Kemudian nanti malam hari 15 menit sebelum menjelang tidur, Anda juga lakukan hal yang sama. 5 menit untuk relaksasi walaupun dalam kondisi tidur, 5 menit untuk ya meta diri sendiri, 5 menit untuk meta yang kehidupan yang lain semua makhluk. Katakan seperti itu. Sampai akhirnya kita bisa tidur dengan lelap. Gampang, mudah. Tetapi harus konsisten. Ingat, waktunya ditentukan. Kalau jam itu ya jam itu, terus jam itu. Mbok sibuk, mbok apa ya kita harus meluangkan waktu untuk itu. Supaya apa? Kita punya pola hidup yang sehat. Pola pikir untuk merubah pola pikir yang cepat. Jadi merubah pola pikir yang cepat adalah dengan cara meditasi. Tidak ada cara yang lain. Untuk quick cepat adalah hanya dengan cara meditasi. Tidak ada cara yang lain. Maka itu ya Bapak Ibu lakukanlah itu. Itu saran saya. Ya, semuanya buat semuanya. Kalau kami para biku sih ya jam 4 bangun ya jam 6 baru bangun meditasi. Itu sudah rutin kita lakukan. Tetapi bagi umat kalau malas itu biasanya tidak. Kalau lagi mood rajin. Tapi kalau bad mood tidak. Kan begitu masalahnya. Jadi supaya Anda punya ya kebiasaan yang baik. Dan itu lakukanlah 90 hari. Ya, coba berturut-turut selama 90 hari. Nanti otomatis kita punya kebiasaan yang baik untuk meditasi. Nanti kalau bisa ditingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Sampai betul-betul kita bisa 1 jam, bisa lebih 1 jam dan sebagainya. Lebih bagus. Begitu caranya. Terima kasih. Namo Buddhaya Bante. Ya, Bu. Oh, Bante, kalau kita punya leluhur kan kita tidak tahu hidupnya di alam mana. Terus kita pelimpahan jasa itu kalau hidupnya di alam peta gitu berarti tidak nyampe ya Bante? Tetapi kebajikan kan tetap kita punya Bu. Oh gitu, tetap. Iya. Tidak apa-apa ya, tetap kita pelimpahan jasa. Tetap kita harus lakukan itu. Ya. Terima kasih Bante. Jadi saya beri penjelasan yang agak panjang ya Ibu ya. Jadi begini Bu, kalau leluhur kita itu sebenarnya tidak hanya setan, sete, ya, secan, ya, selim, seli, ya, tidak hanya itu. Tetapi Sang Buddha pernah ditanya, ketika itu ada seorang umat bertanya kepada Sang Buddha, manusia pertama itu siapa? Sang Buddha memberikan contoh,
Karena waktu itu ada di padang rumput yang sangat luas. Coba kamu ambil rumput. Satu. Di atasnya ditaruh dua. Di atasnya lagi taruh empat. Terus sampai rumput itu habis, manusia pertama tidak ketemu. Artinya bahwa leluhur kita juga begitu banyak. Tidak hanya yang 7 keturunan yang kita kenal itu saja, tetapi di luar itu juga sangat banyak. Maka itu kalau pelimpahan jasa, baik yang dikenal atau tidak didengar, katakan dalam batin, semoga kebajikan saya ini melimpah kepada leluhur-leluhur saya yang masih ada hubungan karma dengan saya. Semoga mereka berbahagia. Atau dalam bahasa Pali, idangwo nyatinang hotu sukita hontunya tayu. Itu kalimat pelimpahan jasa yang dalam artinya dalam bahasa Indonesia seperti itu tadi. Jadi jangan hanya leluhur yang dikenal, semoga leluhur ini, ya, leluhur kita itu tidak terhingga, Bapak sekalian. Jadi kemungkinan untuk yang lahir di alam Paradatu Pajiwika Peta itu sangat banyak, ya. Tidak semua leluhur kita lahir di alam surga, tidak semua leluhur kita juga lahir di alam peta. Di alam-alam yang lain juga banyak, mungkin juga ada yang di alam Brahma dan sebagainya. Maka dari itu caranya adalah sebutkan dengan kata semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini, leluhur-leluhur saya yang masih ada hubungan karma dengan saya, semoga mereka berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Kalimat itu saja diucapkan ketika habis berbuat baik. Otomatis apa kita kenal atau tidak, pernah ketemu apa tidak leluhur kita itu, pasti dia akan dapat kebajikan yang kita limpahkan itu. Jadi tidak usah kecil hati, Bu. Seandainya tidak bisa menerima, yang lain bisa menerima. Kan kalau di tradisi kan ada sembahyangan hopeng ya. Ada sembahyangan apa itu yang bulan 8 itu? Ulambana. Itu kan untuk mereka yang tidak dikenal toh. Nah, itu kan mungkin termasuk juga leluhur-leluhur kita. Ya jangan salah itu. Jadi jangan hanya saya setan Bante. Itu aja yang diuber-uber. Ya, saya selim Bante. Wah, bukan hanya itu saja. Leluhur kita itu sangat banyak, tak terhingga, tak terhitung. Maka dari itu jangan kecil hati untuk melakukan pelimpahan jasa untuk mereka. Begitu Bu caranya. Terima kasih. Sekian Dhamma Kelas.